Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Everensia Ngasu. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengkajian awal kedaruratan dengan subtopik survei primer, breathing, circulation, disability, dan exposure. Selamat menyaksikan. Survei primer breathing. Survei primer digunakan untuk menemukan masalah yang mengancam kehidupan. Dan masalah yang mengancam kehidupan pada breathing adalah tension pneumotoraks, hemotoraks, dan flail chest. Pengkajian breathing dimulai ketika airway sudah aman dan dilakukan menggunakan 4 teknik, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelum pengkajian, buka baju atas pasien dan lakukan inspeksi. Perhatikan apakah pasien bernapas secara spontan, hitung RR dan polanya, apakah ada dyspnoe, apakah bernapas menggunakan otot bantu napas, amati adanya sianosis, rasakan adanya udara nafas yang keluar. Amati dada pasien, besar, bentuk, simetris, dan pengembangan dada. Perhatikan letak trachea, apakah bergeser. Pada tension pneumotoraks, maka trachea bergeser menjauh dari sisi yang sakit. Lihat pergerakan dada dan abdomen, apakah sesuai dengan irama nafas. Amati pengembangan dada, kesimetrisan pengembangan dada kiri dan kanan. Kondisi yang tidak sesuai ditemukan pada flail chest, pneumotoraks, dan hemotoraks. Amati pengembangan dada naik dan turun. Dada naik dan turun unilateral ditemukan pada pneumotoraks, tension pneumotoraks, dan hemotoraks. Pergerakan dada yang berlawanan ditemukan pada flail chest. Adakah tanda distres pernapasan? Misalnya gerakan cupik hidung dan retraksi sela iga atau retraksi dada. Palpasi dilakukan dari anterior ke posterior dan ke lateral. Dilakukan untuk mengkaji posisi trachea, crecipitus, pengembangan dada, taktil fremitus, keadaan kulit dinding dada, nyeri tekan. Struktur dinding dada, apakah ada bagian yang menonjol? Untuk mengkaji letak trachea, jari pada salah satu sisi trachea, kemudian lihat jarak antara trachea dan otot sternocleidomastoid, apakah sama atau berbeda. Pengurangan pengembangan paru mungkin disebabkan karena nyeri akibat fraktur tulang iga. Taktil fremitus pada pneumotoraks dapat berkurang atau tidak ada. Fraktur iga 1 dan 2 harus diperhatikan karena dapat berhubungan dengan servikal dan tulang belakang. Fraktur pada iga 3 sampai 9 dapat berhubungan dengan keadaan trauma tumpul. Fraktur multiple tulang iga, kita dapat menemukan di situ adanya flail chest. Perkusi digunakan untuk mengkaji kepadatan pada area di bawahnya, apakah padat, berisi cairan atau udara. Jika suaranya tumpul berarti ada cairan. Jika hipersonans berarti ada udara yang terperangkap. Lakukan auskultasi suara nafas pada kedua sisi paru-paru. Suara nafas melemah pada sisi yang sakit. Ditemukan pada tension pneumotoraks, dan hemotoraks. Intervensi yang dilakukan pada breathing adalah beri ventilasi dengan back valve mask dengan 100% oksigen, high flow oksigen 100% yang diberikan melalui non-rebreathing mask, lakukan rapid chest decompression dengan jarum torakotomi pada sisi yang sakit. Jika suara nafas tidak ada, lakukan needle torakostomi dan siapkan untuk pemasangan chest tube. Siapkan intubasi jika terjadi respiratory arrest dan siapkan ventilasi mekanik. Sebelum kita lanjutkan,
Maka sebagai bentuk dukungan pada channel ini agar terus berkembang, maka mohon like dan subscribe. Kita lanjutkan dengan survei primer circulation. Masalah yang mengancam kehidupan pada circulation adalah shock perdarahan eksternal. Dan pada hemotoraks dapat terjadi hypovolemic shock. Pengkajian yang dilakukan adalah kaji adanya perdarahan eksternal yang sedang berlangsung. Cek arteri karotis dan arteri femoral. Kaji nadi dan kekuatan nadi. Kaji warna, suhu, dan kelembapan kulit. Kaji kapilari refill. Nilainya tidak lebih dari 2. Intervensi pada circulation. Jika tidak ada nadi, lakukan kompresi dada. Jika ditemukan adanya shock, lakukan pemasangan IV lain atau infus. Siapkan untuk berikan transfusi sesuai order. Berikan high flow oksigen 100% menggunakan non-rebreathing mask. Berikut survei primer disability. Kajian yang dilakukan pada disability adalah kaji tingkat kesadaran dan respon pasien terhadap stimulus verbal dan nyeri. Gunakan metode AVPU, Alert, Verbal, Pain, and Response. Kaji ekstremitas untuk melihat pergerakan dan sensasi. Hitung GCS. Cek respon pupil terhadap cahaya. Berikutnya, survei primer exposure. Kaji adanya injury. Demikian video ini saya sampaikan. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Semoga memberikan manfaat. Mohon untuk disimak kembali video sesuai link di atas. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.